Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bayu Adi Laksono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Haris Rasyad Adrian, mahasiswa Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Masyarakat semester 2, angkatan 2020 kelas B. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester. Yang pertama, pengalaman dalam sudut pandang pendidikan andragogi merupakan pisau bermata dua, bisa berpotensi mendukung proses belajar, bisa juga berpotensi menghambat proses pembelajaran. Bagaimana menurut Anda atau menurut saya? Menurut saya, ketika ada pembelajaran yang sesuai dengan pengalaman, kemudian mendapatkan materi baru yang dirasa warga belajar sudah mengalaminya, itu adalah penyebabnya. Karena warga belajar akan merasa lebih bisa dikarenakan pengalaman mereka lebih dulu atau lebih luas dari kita. Jadi mereka akan menyepelekan materi yang kita bawakan. Itu yang menjadi penghambat di dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Yang kedua, jika saudara menjadi tutor atau fasilitator dalam proses pembelajaran orang dewasa, tentunya hal apa yang saudara lakukan dalam mengurangi potensi hambatan akibat dari pengalaman warga belajar? Oke, baik. Yang akan saya lakukan adalah yang pasti akan dilakukan berdiskusi atau mengobrol dulu perihal pengalaman itu. Kemudian pengalaman itu akan saya tampung atau akomodir dengan menjadikan sumber belajar yang kaya, menjadikan landasan belajar, menciptakan bias yang berpotensi menghambat pembelajaran baru. Kemudian menciptakan suasana yang sama-sama belajar dari masing-masing pengalaman saya maupun pengalaman warga belajar. Jadi tidak ada istilah menggurui, kita mengawal, kita memfasilitasi, kita mensupport warga belajar. Baik, ke pertanyaan kedua. Sebagai calon pendidik, dalam program pendidikan masyarakat tentunya, saudara akan dihadapkan dalam berbagai situasi dalam proses belajar mengajar. Konsekuensi dari berbagai situasi tersebut, saudara juga harus selalu berubah peran dalam kegiatan belajar mengajar. Jelaskan peran saudara jika kondisinya. Yang pertama, warga belajar sangat bergantung. Dalam kondisi ini, ketika mendapat warga belajar yang sangat bergantung, saya akan memposisikan diri saya sebagai guru atau pelatih, otoritas yang paling menguasai materi. Karena dalam pembelajaran, warga belajar memiliki keterbatasan pemahaman, pengetahuan, dan juga pengalaman. Dan yang pasti di sini, saya akan memberikan materi yang cukup untuk warga belajar. Yang pasti saya sudah menguasai materi tersebut. Yang kedua, warga belajar mulai tertarik dengan proses belajar. Ketika warga belajar sudah senang dalam pembelajaran, maka saya akan memposisikan diri saya sebagai motivator. Cukup mengarahkan mereka menggali materi lebih dalam karena mereka senang dan tertarik. Jadi biarkan saja mereka mencari dan mengulik materinya. Saya hanya sebagai motivator mereka untuk memberikan semangat dan juga dukungan serta arahan. Seperti itu. Dan yang ketiga, warga belajar sangat tertarik dan ikut dalam diskusi. Ketika warga belajar terlibat dalam pembelajaran atau sudah mulai berdiskusi, memberikan informasi, memberikan masukan, saya akan memposisikan diri saya sebagai fasilitator. Saya akan memberikan pemantik. Karena warga belajar sudah terlibat dalam pembelajaran, mereka secara aktif akan mencari materi atau konten yang dianggap mereka penting. Dan yang keempat, warga belajar memahami pentingnya materi pembelajaran. Dengan sadar belajar, dia akan belajar dengan sendirinya. Oke, artinya warga belajar bukan lagi seorang murid yang tidak paham, tapi mereka akan belajar dengan sendirinya. Saya akan memposisikan diri saya sebagai konsultan. Ketika ada permasalahan, saya akan memberikan masukan kepada warga belajar. Dan itulah saya sebagai konsultan. Keadaan warga belajar menentukan posisi kita dalam mengajar, apakah menjadi seperti guru ataupun konsultan. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Jika kesiapan warga belajar berada di posisi 1, apa yang akan saya lakukan? Oke, di posisi 1, ketika kesiapan warga belajar, kebutuhan dukungan yang sangat tinggi dan kebutuhan pengarahan juga tinggi, yang dalam arti warga belajar belum sama sekali siap dalam pembelajaran atau tidak mempunyai pengalaman. Yang akan saya lakukan adalah menempatkan diri sebagai guru atau pelatih otoritas yang paling menguasai pembelajaran.
saya akan memberikan materi secara langsung, memberikan materi yang cukup untuk warga belajar, seperti hal yang tadi sebelumnya udah kita bahas. Ketika warga belajar belum mempunyai pengalaman. Baik, terima kasih kepada Bapak Bayu Adi Laksono selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa. Itulah jawaban yang dapat saya berikan di dalam UAS ujian akhir semester genap pada tahun ini, yaitu semester 2. Saya Haris Rasyad Adrian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan jawaban yang kurang tepat ataupun melenceng dari materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.